Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berbahagia, kembali kita bertemu di channel Muslim Berdakwah. Semoga kita selalu sehat dan semangat menghadapi kehidupan ini. Nasihat menasihati pada tempat yang tepat wajib dilanjutkan untuk saling mengingatkan supaya tidak tersesat. Untuk sesi kedua ini atau part keempat adalah Al-Quran tidak sulit untuk dihafal karena murni firman Allah. Oleh sebab itu, sangat sulit menghafal isi buku yang dikarang manusia, walaupun pengarangnya orang sangat terkenal, ataupun pengarangnya tokoh dunia yang sangat dihormati sekalipun, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Namun karena buku itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit dihafal. Apalagi isi buku itu hanya bersumber dari cerita ke cerita, karena pemeran atau sumber cerita itu sudah puluhan tahun, bahkan kemungkinan sudah ratusan tahun wafat. Kalaupun ada firman Allah Subhanahu wa taala pada buku itu, hanya sebagian kecil saja yang tercantum, karena tidak utuh isi firman Allahnya. Tingkat kejujuran pengarang maupun kebenaran isi buku perlu pengkajian dan penelitian mendalam apabila dijadikan pedoman hidup ataupun akan dijadikan sebagai referensi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beberapa tokoh muslim beriman saja yang dapat menghafal buku-buku tertentu itu. Apakah satu buku atau beberapa buku tertentu atau hanya sebagian-sebagian saja isinya yang dapat dihafalnya? Hanya orang itulah dan Allah yang mengetahui. Kami hanya dapat menyaksikan dakwahnya di YouTube saja. Tokoh tersebut antara lain yang masih hidup pernah kami saksikan di YouTube adalah Dr. Zakir Naik dan anaknya. Diperkirakan menurut kami masih ada yang lain, yaitu beberapa ulama muslim beriman yang istiqomah saja. Terjemahan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dapat dihafal orang Islam beriman karena isi hadis tidak bertentangan dengan firman Allah. Bukti-bukti nyata dari kebenaran Al-Quran. Al-Quran dapat dihafal bagi yang serius menghafalnya untuk beribadah. Jumlah penghafal Al-Quran di seluruh dunia diperkirakan ratusan ribu orang, dan mungkin juga sudah lebih dari jutaan orang, mulai dari anak-anak balita hingga orang dewasa maupun orang usia lanjut. Pernah pula disebut oleh Buya Hamka ada seorang non-muslim dapat membaca Al-Quran dan hafal pula Al-Quran. Dia memang asli non-muslim. Oleh karena itu, menurut kami perlu didata jumlah hafizah yang ada di seluruh dunia untuk memotivasi supaya mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Terdapat orang muslim beriman hafal Al-Quran 30 juz. Ada pula yang hafal berikut dengan terjemahan, dan ada yang hafal hanya beberapa juz saja, dan ada juga yang hafal di juz 30 saja, atau ada hafal hanya beberapa surah di juz 30. Di juz 30 terdapat 37 surah, atau sama dengan 564 ayat, atau sama dengan tidak kurang dari 16.189 huruf Latin, hasil konversi huruf dari bacaan ayat-ayat di juz 30 itu. Surah-surah di juz 30 umumnya dimanfaatkan untuk bacaan sholat setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama maupun di rakaat kedua saja. Setiap rakaatnya satu surah pilihan dibaca. Kaum muslimin yang melaksanakan sholat sunnah witir, maka di rakaat ketiga dianjurkan membaca satu surah pilihan lagi, boleh dari surah di juz 30 atau surah di juz yang lain. Ketentuan tetap sama, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat ketiga sholat sunnah witir, umat Islam biasa juga membaca 3 surah terakhir dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Untuk tertib surah yang dibaca di setiap rakaat tadi, hendaknya nomor-nomor urutan surat terkecil dibaca lebih dahulu. Artinya agak kurang tertib bila nomor urutan surat terbesar dibaca dahulu. Pemirsa berbahagia,
penghafal Al-Quran pernah ditayangkan di televisi pada bulan Ramadan tahun 2020 Masehi di program Hafiz Indonesia. Pesertanya anak-anak usia balita hingga usia 11 tahun. Kegiatan mereka masih dimungkinkan dapat disaksikan di media sosial YouTube. Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kehebatan Hafiz anak-anak itu pada acara kegiatan dakwah mereka yang sengaja direkam orang. Sangat menakjubkan. Ini hanya sekelumit kecil saja dari bukti kebenaran Al-Quran tak terbantahkan. Kemampuan luar biasa anak-anak tersebut belum termasuk kehebatan beberapa tokoh ulama maupun ustazah istiqomah serta hafizah lainnya di seluruh dunia yang menjadikan mereka dikenal masyarakat adalah karena ketaatan dan usahanya sebagai muslim sejati. Inilah pertanda Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad yang tidak pernah padam. Kemampuan luar biasa 3 anak warga negara Indonesia dapat disaksikan di YouTube antara lain. 1. Hafal Al-Quran 30 juz atau sama dengan 114 surah atau sama dengan 6.236 ayat atau sama dengan tidak kurang dari 546.471 huruf Latin yang dihitung hasil konversi huruf dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Belum termasuk jumlah huruf Latin bacaan Bismillah di 112 surah atau sama dengan lebih kurang 3.024 huruf. 2. Hafal terjemahan seluruh ayat Al-Quran dalam bahasa Indonesia. 3. Hafal terjemahan seluruh ayat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ada 2 orang. 4. Hafal meneruskan bacaan Al-Quran yang diajukan pendengar atau pemirsa. Tanpa melihat Al-Quran dan terjemahan dapat melaksanakan hal-hal berikut ini. Dengan catatan kitab suci Al-Quran yang digunakan untuk menguji kemampuan mereka harus sama dengan Al-Quran yang mereka gunakan sehari-harinya, baik halaman maupun isinya. 4a. Sebutkan saja satu kalimat pendek di Al-Quran. Insya Allah mereka langsung dapat bacakan kelanjutan ayat yang diinginkan. Dengan catatan kalimat itu tidak ada yang sama di dalam Al-Quran. Insya Allah pula mereka sanggup menyebutkan nomor ayat, nama surah, nomor juz, dan juga membacakan terjemahan apabila ada yang menanyakan. Atau 4b, tes berikutnya, pemirsa pilih saja secara acak dengan menyebutkan nomor halaman dan nomor ayat Al-Quran. Insya Allah mereka dapat bacakan ayat yang diinginkan. Insya Allah pula mereka akan sanggup menyebutkan nama surah, nomor juz, dan membacakan terjemahannya. Atau 4C, tes berikutnya, bacakan terjemahan satu ayat Al-Quran pada halaman yang dipilih secara acak juga. Insya Allah mereka dapat bacakan ayat yang diinginkan. Insya Allah pula mereka akan sanggup menyebutkan nomor ayat, nama surah, nomor juz. Atau 4D, satu ayat Al-Quran setelah dibacakan mereka, apabila ingin mengetahui kemampuan lainnya, supaya langsung saja dilaksanakan pengujiannya, yaitu pemirsa hanya menyebutkan jumlah lembaran Al-Quran ke arah ayat berikutnya, kemudian kurangi beberapa lembar ke arah sebelumnya, atau lakukan yang sebaliknya. Setelah itu, lakukan sekali lagi dan terserah mau pilih mundur lebih dahulu atau maju. Selesai pemirsa melakukan maju atau mundurkan beberapa lembar tadi, akan dipegang sebuah lembaran pilihan. Selanjutnya, pemirsa dapat memilih posisi ayat yang berada di atas atau bawah halaman untuk diuji hafalannya. Insya Allah mereka dapat mengucapkan bacaan ayat Al-Quran yang pemirsa pilih. Insya Allah pula sanggup menyebutkan nomor ayat, nama surah, nomor juz, dan dapat juga membacakan terjemahan. 4E, bentuk pengujian berikutnya, minta supaya dibacakan beberapa ayat berikutnya apabila pilihan di butir 4D tadi adalah ayat yang berada di halaman bagian atas. Namun, apabila pilihan di butir 4D tadi adalah ayat yang berada di bagian bawah halaman, minta supaya mereka membacakan
beberapa ayat sebelumnya secara berurutan ke arah atas. Insya Allah mereka sanggup membacakan ayat-ayat berikutnya atau ayat-ayat sebelumnya secara berurutan dari bawah ke atas. 5. Hafal hadis Rasulullah SAW lebih dari 1000 hadis. Kehebatan ketiga anak-anak itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian masyarakat Indonesia dan sebagian masyarakat beberapa negara yang mengundangnya di tahun 2020. Mereka itu bernama 1. Kamil, anak yatim berusia 11 tahun berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah, memiliki kemampuan seluruh butir disebutkan tadi, ada 5 butir. 2. Ahmad, anak yatim berusia 11 tahun berasal dari kota Tegal, Jawa Tengah, memiliki kemampuan seluruh butir disebutkan tadi, ada 5 butir. 3. Muhammad Najahudiah, anak mengalami kelumpuhan otak dan buta huruf sama sekali, berusia 10 tahun, berasal dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan kemampuan butir 1, 2, 4. Sedangkan butir 5 belum mencapai ribuan hadis dihafalkan. Mungkin saja sekarang sudah lebih, karena belum diupdate lagi. Ketiga anak-anak tadi ketika memperlihatkan kemampuannya bukanlah untuk pamer, dan bukan pula sebagai arena kompetisi kemahiran, tetapi kegiatan memotivasi dan berdakwah para pembimbingnya kepada seluruh manusia supaya mencintai Al-Quran dan menjadikan kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Melihat kemampuan ketiga anak-anak tadi, Allah mempertunjukkan kepada manusia yang benar-benar memiliki akal dan mau berpikir jernih bahwa hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang masih ada di dunia ini. Karena siapapun dapat menghafal Al-Quran. Buku karangan manusia dipastikan sulit menghafalnya. Ciri-ciri buku karangan manusia tercantum nama pengarang atau penyusunnya, ataupun nama penterjemahnya. Dan bila disebutkan namanya buku, maka sudah pasti lebih dari satu bahasa. Karena itu, di setiap negara dan kemungkinan pula di daerah-daerah tertentu menerbitkan buku yang sama dengan menggunakan bahasa yang tersendiri pula. Membuat firman Allah yang dikarang berdasarkan hasil informasi dari berbagai pihak tidak akan utuh isi wahyu Allah itu. Penyebabnya sangat banyak. Di antaranya adalah ketika dialihkan ke bahasa tertentu dari buku pertama diterbitkan, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian kata atau kalimat. Apabila buku pertama yang diterbitkan itu juga berdasarkan hasil karangan manusia, maka tetap tidak akan utuh isi wahyu Allah itu. Dan terlebih lagi, buku itu tidak terekspos keberadaannya. Buku-buku tertentu itu dan atau buku yang pertama kali diterbitkan itu perlu dikaji dan diteliti mendalam tentang ketaatan dan amanahnya si pengarang maupun kejujurannya, dan apakah si pengarang mempunyai hubungan pertemanan atau persahabatan yang dekat dengan narasumber ilmu itu. Buku karangan manusia dipastikan tidak mampu menghafalkannya satu buku. 10 lembar saja diperkirakan tidak bisa menghafalkannya. 1 lembar penuh kalimat di halaman depan maupun belakang diduga pula tidak akan sempurna hafalannya. Dikecualikan Dr. Zakir Naik dan anaknya, serta kemungkinan beberapa ulama muslim beriman diberi kemudahan Allah untuk memahami isi buku tertentu itu dan dapat untuk menghafalnya. Seperti sudah kami sebutkan tadi, bahwa kami pun hanya dapat menyaksikan di YouTube saja. Kebenarannya perlu mengundang mereka dengan tanya jawab, termasuk mengundang ketiga anak-anak tadi untuk menyaksikan potensi dan kemampuannya sebagai bukti kebenaran Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang masih ada di dunia. Umat Islam berpotensi menghafal hadis, walaupun itu ucapan, perbuatan, tindakan, dan sikap Nabi Muhammad. Karena hadis itu sumbernya dari manusia pilihan Allah.
dan Allah perintahkan pula supaya mentaati ajaran Nabi Muhammad. Penulisan hadis dilaksanakan pertama kalinya setelah Nabi Muhammad wafat lebih dari 100 tahun. Penulis dan pengumpul hadis dikerjakan oleh orang-orang cerdas, jujur, amanah, taat beribadah, selalu menjaga kesucian. Itu sebab hadis sahih dapat dihafal. Kebenaran hadis paling utama adalah sejalan dengan Al-Quran. Artinya, hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kembali kepada Kamil dan Ahmad tadi, sangat banyak jumlah huruf Latin yang terhafal oleh masing-masing mereka itu. Jumlahnya mencapai tidak kurang dari 1.650.000 huruf Latin. Huruf sebanyak itu apabila dijadikan kalimat akan diperoleh satu kitab suci Al-Quran, versi bacaan hurufnya dikonversikan ke huruf Latin. Ditambah lagi terjemahan satu kitab suci Al-Quran versi bahasa Indonesia, dan ditambah lagi terjemahan satu kitab suci Al-Quran versi bahasa Inggris, dan ditambah lagi lebih kurang 1.000 hadis Rasulullah SAW versi bacaan hurufnya dikonversikan ke huruf Latin. Namun, apabila dihitung benar jumlah huruf Latin terjemahan Al-Quran untuk satu bahasa saja, sudah dipastikan lebih dari 546.471 huruf Latin. Sangat luar biasa memori otak anak-anak tersebut atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, kita cukupkan dahulu dan kita akhiri bagian pertama dari kebenaran Al-Quran tak terbantahkan. Terima kasih atas perhatian pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim berdakwah.